Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari Marcelina Barekaran 3922. Di sini beliau bertanya soal misalnya anggaran di bulan Juli tapi dilaksanakannya di bulan Agustus. Apa yang harus dilakukan? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya sebuah anggaran yang dilaksanakan bukan di bulan yang ada di perencanaan, baik itu misalkan ingin melaksanakan anggaran bulan Agustus di bulan September dan lain-lain. Intinya kurang lebih pertanyaannya hampir sama dengan apa yang ditanyakan oleh teman kita kali ini. Silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Dan di sini seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Nah, di sini kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya supaya nanti kita dalam menjelaskannya lebih mudah dipahami ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di Arkas yang mana per hari ini masih di versi 4.2.13. Sekarang kita akan masuk dulu ke bagian penatausahaan. Nah, tadi pertanyaannya adalah sebentar kita bacakan kembali. Anggaran di bulan Juli tapi dilaksanakan di Agustus ya. Jadi apa yang harus dilakukan jika ada anggaran bulan Juli ya, perencanaan di bulan Juli tapi dilaksanakannya itu di bulan Agustus. Dan cara ini berlaku untuk bulan apapun. Misalkan ingin melaksanakan anggaran September tapi dilaksanakannya di Oktober, itu kasusnya sama saja seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan demikian, ini yang harus dilakukan adalah silahkan Bapak Ibu sekalian untuk beberapa program yang sekiranya bisa digeserkan terlebih dahulu bulannya ke bulan Agustus, silahkan digeserkan dulu sebelum nanti kita merealisasikan kegiatannya, programnya. Contoh, misalkan dalam perencanaan tersebut ada yang namanya program atau kegiatan yang sifatnya itu merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar ya, yang selalu ada di setiap bulannya. Contohnya apa? Salah satu contoh kebutuhan mendasar yang pastinya akan selalu ada di setiap bulannya adalah untuk pembayaran honor, untuk pembayaran listrik, internet, yang tentu itu tiap bulannya pasti akan ada pengeluaran tersebut. Nah, untuk program-program yang sifatnya adalah merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok atau kebutuhan wajib di setiap bulannya yang pasti ada, maka program tersebut tentu tidak bisa kita geser. Ya, jadi silahkan dilihat terlebih dahulu di bagian penganggaran ya. Kita akan buka dulu contohnya, masuk ke penganggaran reguler tahun 2025, kita akan buka. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu sekalian cari atau masuk ke bulan Juli ya. Contohnya ini adalah bulan Juli. Silahkan cari program kegiatan yang sekiranya bukan merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar yang sekiranya ini bisa digeser. Contohnya apa saja? Contoh misalkan untuk pembelian kertas HPS ya kan, untuk pembelian serutan, buku gambar, perban kain kasap, plester dan lain-lain, yang intinya program tersebut bisa dilaksanakan atau tidak selalu ada di setiap bulannya. Nah, itu kalau misalkan program tersebut tidak selalu ada di setiap bulannya, itu berarti bukan merupakan kebutuhan mendasar di setiap bulannya. Contohnya itu pembelian kertas, pembelian meja, yang mana jika seandainya itu belum dilaksanakan, belum direalisasikan, maka silahkan Bapak Ibu sekalian itu digeser terlebih dahulu
ke bulan Agustus misalkan ya. Karena tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya apa tadi ya? Anggaran di bulan Juli tapi ingin dilaksanakannya di Agustus. Nah, caranya adalah itu ya. Silakan geser dulu program-program atau kegiatan yang sekiranya bukan merupakan kegiatan pokok atau dasar, geser saja ke bulan Agustus dulu. Supaya nanti kenapa? Supaya nanti di saat pelaporan di BKU paling tidak khusus untuk program tersebut itu bulannya bisa sama dengan yang ada di perencanaan. Ya, jadi misalkan awalnya nih contoh, misalkan di tempat kita di bulan Juli ini ada program kegiatan untuk belanja bahan habis pakai, ya, alat tulis kantor seperti beli HPS. Tapi di bulan Juli tersebut belum kita laksanakan, belum kita belikan HPS tersebut dan rencananya itu kita ingin membelikannya itu di Agustus. Karena Agustus ini dana tahap 2-nya sudah cair ya, misalkan demikian. Maka silakan digeser dulu ya. Ini bisa menggunakan fitur pergeseran ya. Kita akan contohkan saja langsung di sini. Kita ke pergeseran dulu, lanjutkan, kemudian kita cari program yang ingin kita geser. Contoh misalkan di sini yang akan kita geser adalah kertas HPS. Tapi di sini posisinya sudah kita tutup PKU sehingga ini sudah tidak aktif lagi. Ya, kita akan contohkan saja untuk apa ya? Di sini sudah tidak ada lagi sebenarnya ya, karena untuk yang tersisa di sini adalah listrik, KKG, honor yang mana itu merupakan kebutuhan dasar. Tapi sekedar contoh saja, misalkan kita coba cari di November ya, ada nggak ya? Di November ada. Nah, di November contohnya di sini ada program kegiatan untuk pembelian makanan ya, makanan pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan. Nah, ini misalkan di setiap bulannya tidak ada, hanya ada di November saja misalkan ya. Tapi kita ingin melaksanakannya itu di Desember misalkan ya. Maka kita geser dulu, pilih aksi, klik di bagian titik 3 ini, edit detail anggarannya, kemudian kita ubah bulannya dari yang awalnya November ke Desember. Atau dari yang awalnya Juli ke Agustus misalkan seperti itu ya. Kemudian perbarui. Sehingga nanti antara program yang ada di perencanaan dan yang kita laporkan di BKU itu paling tidak program kegiatan tersebut bulannya sama. Meskipun memang tidak semua bisa kita geser, tapi paling tidak ada beberapa kegiatan yang memang itu bisa kita geser, yang membuat antara perencanaan dan yang dilaporkan itu menjadi sama ya. Jadi itu pada dasarnya supaya ideal saja ya, karena kalau misalkan nanti ada pengecekan misalkan dari pihak tertentu mengecek perencanaannya apa, kapan dilaksanakannya, kan lebih enak ya jika seandainya di perencanaannya itu tertulis Agustus, kemudian kita cek di bagian laporan BKU pun adanya di Agustus. Nah, itu lebih memudahkan saja untuk nanti proses pengecekan seperti itu ya. Dan ini memang tidak wajib untuk kita geser, tapi kita sarankan seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah demikian ya Bapak Ibu sekalian, terkhusus buat Ibu Marcelina ya. Jadi silakan geser dulu program atau kegiatan yang sekiranya bisa digeser ke bulan Agustus, baru nanti silakan lakukan pembelanjaan atau realisasi anggarannya. Nah, kemudian bagaimana untuk pelaporannya nanti? Ya, itu pertanyaan berikutnya. Untuk pelaporannya nanti, Bapak Ibu sekalian, itu silahkan laporkannya berarti di bulan Agustus, karena ini masuk ke dalam prinsip dasar pelaporan di BKU, yaitu acuannya adalah kepada kapan kita melaksanakan kegiatan tersebut dan itulah yang kita catat. Misalkan untuk program atau kegiatan di bulan Juli tapi kita laksanakannya di Agustus, otomatis kita melaporkannya pun di bulan Agustus meskipun itu di perencanaan adalah bulan Juli. Contoh misalkan di bulan Juli ada yang namanya pembayaran honor, yang mana honor itu belum dibayarkan di bulan Juli dengan alasan misalkan dananya tidak ada dan ingin kita bayarkan sekaligus di Agustus dikarenakan dana tahap 2-nya sudah cair. Maka nanti di pelaporannya pun itu masuknya di Agustus. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah pelaporan BKU itu simpelnya adalah kita berpatokan kepada nota pembelanjaan.
di nota tersebut tanggalnya tanggal berapa, bulan apa, dan di bulan itulah kita laporkan. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, Ibu Marcelina. Semoga ini bisa dipahami, dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya pertanyaan tersebut perlu kita bahas lebih lengkap, maka kita akan bahas di video berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di channel kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.